Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suryani Melasari. Kali ini saya akan membahas uji kompetensi 5 soal matematika kelas 7 atau kelas 1 SMP pada buku paket revisi 2013 itu pada halaman 53 dan 57. Ini untuk materi semester 2 mengenai materi perbandingan ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Di soal pertama itu ada terdapat 42 siswa yang mengikuti kelas paduan suara, 31 siswa yang mengikuti kelas paduan suara adalah perempuan. Di antara proporsi berikut yang digunakan untuk menentukan X, yakni persentase siswa laki-laki yang mengikuti kelas paduan suara adalah, ini ada pilihan gandanya. Jadi, kita lihat dulu, dari 42 siswa tadi, 31 siswa mengikuti paduan suara itu perempuan. Dan yang ditanya dalam soal itu merupakan proporsinya. Jadi proporsi yang digunakan untuk menentukan persentase siswa laki-laki. Dari 42 jumlah seluruh siswa tadi dikurangi dengan 31 siswa itu perempuan, karena yang ditanya tadi persentase siswa laki-laki. Berarti 42 siswa yaitu dari jumlah yang ini dikurangi oleh 31 siswa perempuan, berarti sisanya tinggal 11. Siswa laki-lakinya 11 dari berapa? Dari 42 siswa. Kita lihat 11 dari 42, berarti yang ini. Jawabannya yang D. Karena untuk X sama dengan 100 itu sama, karena persentase biasanya menggunakan persen, jadi 100%. Kita ke nomor 2. Rasio waktu yang diluangkan Karina untuk mengerjakan tugas matematika terhadap tugas IPA adalah 5:4. Nih, 5:4 antara matematika dengan IPA. Jika dia meluangkan 40 menit untuk menyelesaikan tugas matematika, maka waktu yang dia luangkan untuk menyelesaikan tugas IPA. Waktu menyelesaikan tugas IPA-nya. Jadi rasionya tadi kan 5 berbanding dengan 4. Atau penulisannya juga bisa seperti ini. 5 per 4. Kemudian untuk matematikanya tadi dia meluangkan waktu 40 menit. Sedangkan IPA-nya kita belum tahu, boleh kita pakai tanda tanya. Kemudian kita kali silang seperti ini, berarti 5 dikali dengan tanda tanya sama dengan 40 dikali dengan 4. Berarti tanda tanyanya atau IPA-nya tadi 40 dikali 4 itu kan 160. 160, 5-nya ini pindah ruas jadi pembagian. Berarti 160 dibagi 5. 160 dibagi 5 itu hasilnya 32. Jadi si Karina tadi menyelesaikan tugas IPA-nya selama 32 menit. Jawabannya B. Soal nomor 3, sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 83 detik. Banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit adalah, jadi 14 botol tadi dalam waktu 84 detik. Itu berarti 84 dibagi 14 sama dengan 6. Berarti setiap 6
detik memasang satu tutup. Sehingga kalau pertanyaannya banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit. 2 menit itu kalau kita rubah jadi detik berarti kan 2 dikalikan dengan 60 jadinya 120 detik. Karena 6 detik tadi dapat satu tutup botol, berarti 120 kita bagi dengan 6. Karena setiap 6 detiknya menutup satu tutup botol. Berarti 120 dibagi 6 hasilnya 20. Jadi mesin tadi dapat menutup botol sebanyak 20 botol dalam waktu 2 menit atau 120 detik. Berarti jawabannya yang B. Soal nomor 4, Pak Chandra membeli kapal motor. Jika kapal motor yang beliau miliki dikendarai dengan kecepatan 32 km per jam dan menempuh 80 km jaraknya, kecepatannya 32 km per jam. Kapal motor tersebut membutuhkan 24 liter solar. Pada kecepatan yang sama, solar yang dibutuhkan Pak Chandra untuk menempuh perjalanan sejauh 120 km adalah titik-titik liter. Untuk soal nomor 4 ini, tadi kan jaraknya 80 km, habisnya 24 liter. Untuk kecepatannya kita tidak perhitungkan karena memang dikatakan pada soal bahwa kecepatannya sama, jadi nggak kita permasalahkan untuk kecepatannya. Sama dengan, kemudian yang ditanya jaraknya 120, kemudian berapa liter yang dibutuhkan, kita misalkan X saja. Kemudian kita kali silang seperti ini. Berarti 80 kali X 80X sama dengan 120 dikali dengan 24. 80X sama dengan 120 dikalikan dengan 24 itu hasilnya 2880. Jadi X sama dengan 2880 dibagi dengan 80, sehingga hasilnya itu 36 liter. Namun jawabannya pada pilihan ganda itu tidak ada ya, belum mencukupi. Ini hanya 7, 1/2, 9, 12, dan 20. Jadi di optionnya tidak ada untuk jawaban nomor 4. Soal nomor 5, Pak Hendra digaji 360.000 dalam waktu 3 jam untuk memberikan pelatihan di tempat kursus. Waktu yang Pak Hendra gunakan untuk pelatihan jika beliau mendapatkan gaji 7.200.000 rupiah adalah, jadi 360.000 ini tadi kita bagi 3 jam, karena upah yang diterima Pak Hendra tadi selama 3 jam itu 360.000. Jadi 360.000 kita bagi 3 sama dengan 120.000 per jam. Gaji atau upah yang diterima Pak Hendra setiap jamnya itu 120.000. Jadi kalau misalnya beliau dikasih gajinya 7.200.000, berarti kita bagi dengan 120.000. Hasilnya 60 jam. Jadi Pak Hendra tadi memberikan pelatihan selama 60 jam jika beliau mendapatkan gaji sebesar 7.200.000 rupiah. Itu jawabannya yang C. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan membantu proses pembelajaran kalian. Untuk soal selanjutnya ada di video berikutnya. Nanti saya sertakan link di deskripsi. Silahkan kalian klik pada linknya, kemudian tonton kembali lanjutan soal berikutnya. Terima kasih.